Sejak awal adanya penulisan di daerah kita Bima, menurut situs Wadupa itu menggunakan aksara Pallawa atau aksara Jawa kuno, juga sebagian aksara Sanskerta. Di situ dibaca oleh ahli arkeologi dari Bali, ada tercatat tahun 631 Saka atau 709 Masehi. Menurut Wikipedia, aksara ini digunakan sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Di sini menunjukkan bahwa daerah kita Bima sejak abad itu sudah mengenal huruf. Nah, kita tidak mengetahui apakah aksara ini diajarkan di masyarakat Bima atau tidak. Tetapi yang jelas di situs Wadupa itu ada aksaranya. Mungkin adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sudah ada yang pernah berkunjung ke sana ya? Sudah ya? Dan itu aksaranya sudah terbaca. Salah satunya ada tulisan angka tahun 631 Saka atau 709 Masehi. Kemudian ada juga situs Wadutunti di Desa Padene. Mungkin kalau kita buka media sosial ada di situ Wadutunti. Menurut Rafael yang pernah ke Bima pada tahun 1910, tulisan itu diperkirakan pada abad ke-14 dan menggunakan aksara Jawa kuno. Aksara tulisan itu pun saat ini sudah terbaca, bisa dibuka di Wikipedia. Di situ ada beberapa kalimat yang diartikan, yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dan tulisan itu berbahasa Jawa kuno. Kemudian selanjutnya ada naskah perjanjian antara Indra Jamrud dengan Cuhidara tentang siapa yang melantik raja. Itu sudah saya dan Pak Munawar terjemahkan. Kita nggak tahu aksara apa yang dipakai. Kami menduga itu aksara Bima, tapi saat ini menggunakan aksara Arab Melayu. Masih ada di Dara, itu di Cuhidara, di tempat Dara masih ada. Kami sudah membacanya dan kami sudah men-share di Facebook juga. Nah, tulisan itu menurut catatan diperbarui pada masa Sultan Bima ke-12, yaitu Abdul Aziz Mawasal Bela. Itu dicatat di sana. Sampai sekarang naskahnya ada. Cuman sekali lagi, aksara salinannya itu aksara apa kita tidak tahu karena tidak ada wujudnya. Selanjutnya pada abad ke-11 Masehi, Raja ke-8 Bima, yaitu Manggampau Jawa, saat itu Bima mengalami kemajuan sangat pesat, ya, sehingga didatangkan ahli dari Jawa yang bernama Ajar Panuli. Beliau didatangkan dari kerajaan Majapahit untuk mengajari orang Bima tentang pembuatan candi, pembuatan batu bata dan tulis menulis. Kalau kita melihat di sini, Raja Bima itu ada kaitannya dengan orang Jawa. Jadi keturunan dari Dewi ini kira-kira sebagiannya dari Jawa. Ya, dari Dewi ya. Nah, itu kalau kita melihat, karena ada raja namanya Manggampau Jawa dan mendatangkan seorang ahli namanya Ajar Panuli untuk mengajari orang sini. Nah, kita mempertanyakan itu menggunakan aksara apa? Kalau tadi aksara Jawa kuno, nah ini aksara apa yang dipakai? Dan karena tidak ada bukti, kita tidak bisa menduga-duga. Nah, kemudian Bima itu memiliki dua aksara. Nanti saya tunjukkan. Ada namanya aksara kuno, Bima lama, dan ada aksara Bima baru. Dan menurut Inaka Umari, memang sejak dulu itu orang Bima, para pembesar Bima sudah terbiasa dengan tulis menulis.
apapun yang terjadi, kemana perginya itu selalu ditulis, sehingga kita mengenal adanya sejak dulu memang kita orang Bima itu sudah memiliki peradaban tulis menulis. Kemudian Ina Komari tadi memperkirakan bahwa itu ditulis dengan menggunakan aksara Bima. Mana wujudnya? Menurut beliau karena ASI itu berapa kali terbakar, itu sudah terbakar dengan ASI itu. Kebakaran salah satunya itu pada tahun 1770 Masehi. Nah, ini contoh aksara Bima yang lama. Aksara Bima ini saat ini sudah kami mencari-cari itu tidak ada teksnya, tidak ada naskahnya. Gitu dari ya. Di Museum Samparaja tidak ada. Menurut catatan Raffles yang pernah juga berkunjung ke sini, bahwa aksara Bima ini dulunya pernah digunakan dan sekarang tidak lagi, begitu keterangannya. Aksara Bima ini sekarang, setelah saya komunikasi dengan bagian aksara Nusantara, jadi beliau itu ingin belajar aksara Nusantara, salah satunya aksara Bima. Karena ada buku tulisan kami sama Pak Monang sama Ina Komari ingin memiliki buku itu, kemudian kami kirim dan mau dibayar. Saya bilang nggak usah dibayar. Terus apa yang harus saya lakukan? Bisanya apa? Saya terbiasa menggunakan membuat font-font. Kalau itu buatkan font aksara Bima. Dan beliau yang membuatkan ini. Ini dia masih, kalau dulu ya masih kelas 3 SMA, orang Cikarang, Jawa Barat. Dibuatkanlah font ini. Ini font aksara Bima lama dan bisa diunduh di internet. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian pada abad ke-15, yaitu Raja ke-13, Mawa Pajulongge mengirim adiknya Mawa bin Mana dan Mengkampotongo untuk belajar ke kerajaan Manurung, Sulawesi Selatan. Nah ini bin Mana dan Mengkampotongo belajar di sana. Tentu karena mereka berdua belajar di sana, tentu terpengaruh dengan aksara yang ada di sana. Kita mengenal ada namanya aksara Bugis, ya. Aksara Bugis Makassar. Nah, karena beliau berdua ini belajar di sana kemudian datang ke sini, tentu mereka berdua membawa aksara Bugis itu atau aksara Lontara, ya, aksara Lontara. Kemudian mulai saat itulah aksara Lontara atau aksara Bima baru itu digunakan. Mana buktinya? Ya, saya sama Pak Munawar membuka-buka di Museum di Museum Samparaja itu kami menemukan satu buku yang semuanya itu aksara Bima tulisannya, ya, aksara Bima, yaitu judul bukunya Perkara Sembahyang. Buku ini milik Sultan Abdul Kahir Mambatawatu, Sultan pertama. Itu sudah kami aksarakan sama Pak Munawar, ya, dan sudah ada bukunya. Bukunya di bawah Pak Munawar. Ada ya? Itu di belakang itu kami lampirkan. Nah, aksara yang buku yang beraksara Bima itu disalin ulang oleh guru yang besar yang bernama Idris pada masa Sultan Abdul Aziz bin Abdullah, Raja Mawa'adil. Ini disalin ulang. Jadi karena sudah lama naskah itu takut rusak, disalin ulang seperti yang dijelaskan oleh Dede tadi. Nah ini aksara yang baru itu. Salah satu halaman pertama buku Perkara Sembahyang ini. Ini berbicara tentang misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan niat dalam sholat macam-macam. Ini tentang tasawuf kalau kami lihat. Ini menggunakan aksara Bima baru, ya, aksara Bojo baru. Dan aksara ini sudah ada aplikasinya, bisa diunduh juga di internet ya. Kemudian pada abad ke-17, yaitu masa Sultan kedua Abdullah Khair Sirajuddin, beliau ini memerintahkan kepada sekretaris, ya, atau penulis kerajaan
agar aksara Bima itu dialihkan ke aksara Arab Melayu. Alasannya karena hubungan orang Bima, kerajaan Bima dengan dunia luar itu sudah begitu kuat ya. Kalau kita menggunakan aksara Bima maka sedikit orang yang mengerti. Nah pada saat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan tulisannya menggunakan aksara Arab Melayu. Nah artinya di Bima sejak dulu yang digunakan yang pertama aksara lama, yang kedua aksara Bima baru ini, yang ketiga aksara Arab Melayu. Itu tiga-tiga aksara itu digunakan. Jadi disuruh dialihkan ke aksara Arab Melayu. Ini siapa yang bisa baca ini? Ini Arab Melayu tetapi berbahasa Bima. Siapa kira-kira yang bisa baca? Tadi Dedeli meminta ke para peserta mungkin ada yang bisa bahasa Arab Melayu. Ayo digabung. Kalau bisa, kayak ini naskahnya di museum seperti ini. Nah, ini tahun 1987, Ina Kamari menemukan selembar dokumen aksara Bima di Perpustakaan Nasional. Dari hasil laporan perjalanan seorang peneliti Belanda, H. Jolinger, yang pernah melakukan perjalanan ke Bima dan Sumbawa pada bulan Mei Desember 1847. Dokumen tersebut berjudul Alfabet Bima yang telah hilang. Jadi bayangkan dari tahun 1640 ya, Sultan kedua itu sampai tahun 1987 itu nggak ada yang tahu kalau Bima itu memiliki aksara. Berapa abad itu? 18 ke dari 16 ke 19 dua 3 abad itu kita memiliki aksara Bima tetapi nggak ada yang tahu. Nah awalnya Rumah Mari mendapatkannya di Perpustakaan Nasional. Ini yang kami dapat. Ini juga sudah beredar di internet ya. Coba dibuka ada ya. Ini ada dua aksara Bima lama yaitu versi Raffles dan aksara Bima baru versi Jolinger. Ceritanya ada pada tahun 1990 1991 guru besar bahasa Bugis ya, bahasa Bugis yaitu jadi ada guru besar bahasa Bugis Universitas Leiden Belanda, J. Nordwin Jacobus Nordwin. Beliau ini punya naskah, beliau bisa baca tetapi tidak tahu artinya apa. Nah kira-kira Bugis itu dekat dengan apa, bertetangga dengan mana, berkeluarga dengan mana, gitu kira-kira pencarian beliau. Ternyata ya Bugis itu ya dengan Bima dekat. Akhirnya saat itu yang lebih mengetahui tentang naskah-naskah itu ya Ina Komari. Beliau mendatangi Ina Komari di Lombok ya, di rumahnya di Lombok waktu itu tahun 90-an. Kemudian berdiskusi tentang naskah itu. Nordwin ini membacakan huruf itu apa satu-satu. Kemudian Ina Komari menyambungkannya begitu. Ini naskahnya. Ini kalau kita baca, kalau Nawawi sudah mengaksarakan itu ake sebuah hikmat ma'alus apa ini? Mandai Pak Manur. Mandai karawi ruwa. Nah, jadi ada nanti Nisa juga, Indonesia juga sudah pernah membaca ini ya. Setelah dibaca-baca kata Muhammad, loh ini bahasa Bima bro. Nah, dari sinilah mulai di samping yang tadi ya, dari sini mulai terbuka dilihat oleh Mumari
naskah-naskah yang lain di sana ternyata memang ada naskahnya. Kalau aksara yang Bima Lama itu tidak ada naskahnya, tapi yang ini ada naskahnya. Jadi dibaca sampai habis ternyata nggak muncul. Kemudian pada 28 Juli 2007 dulu ada simposium internasional pernaskahan Nusantara yang ke-11 diadakan di kantor DPRD Kabupaten Bima. Nah saat itu juga karena aksara Bima sudah mulai dipelajari dulu tuh oleh Pak Mulis, dosen UIN Mataram, sama Ilham Umari, dipelajari dan dideklarasikan di sini oleh orang seluruh dunia. Maksud itu kan seminar internasional, jadi ada beberapa yang dari luar negeri yang datang di launching di sini bahwa Bima itu punya aksara 28 Juli tahun 2007. Nah, untuk melanjutkan ini terus apa? Kemudian pada waktu itu saya Bapak Munawar menjadi panitia dan intens dengan Bima Mari, maka kami diberi tugas untuk menulis buku tentang aksara Bima ini. Akhirnya kami kerja itu mulai 2007 sampai 2012. Terbitlah buku yang berjudul Aksara Bima Peradaban Lokal yang Sempat Hilang. Nah ini buku pertamanya. Sudah 3 kali terbit. Yang terbaru itu yang ini tadi, yang ini. Ini belum diedarkan. Biarkan Pak Munawar yang tanggung jawab ini. Aksara Bima Peradaban Lokal yang Sempat Hilang. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, membuat aplikasi font aksara Bima lama dan aksara Bima baru biar bisa ditulis di HP atau di laptop. Yang kedua, membuat grup Facebook Tanah Aksara Mojo Bima. Coba dibuka di FB itu Tanah Aksara Mojo Bima. Di situ saya banyak menulis tentang sejarah, tentang macam-macam terkait dengan aksara Bima. Saya kupas. Kemudian mengajukan ke Encyclopedia of Writing Systems and Languages www.omniglot.com. Coba dibuka juga, di situ ada aksara Bima. Sudah kami kirim proposalnya dan sudah masuk di situ. Kemudian juga di aksara di Nusantara, www.aksara-di-nusantara.com. Di situ ada aplikasi aksara Bima. Silakan di-download www.aksara-di-nusantara.com. Itu macam-macam aksara Nusantara, salah satunya aksara Mojo. Kemudian yang lain, upaya memasukkan dalam kurikulum sekolah dasar sampai SMA. Kalau di Kota Bima sudah mulai tahun kemarin. Ini Kabit Kebudayaan sekarang di Kota Bima dan beliau berjuang dan sudah masuk di Kota Bima. Nah yang di kabupaten ini, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sekretaris tadi, mudah-mudahan tahun depan di kabupaten juga dimasukkan ke dalam kurikulum. Kalau sudah diajarkan mulai anak SD sampai SMA, insya Allah bisa dikenal, bisa dibaca, bisa dipakai tulis juga. Di samping itu, ya ditulis di pelang nama jalan. Kalau itu sudah di Kota Bima. Kalau bisa juga nama kantor, nama bandara dan pelabuhan. Kemudian diberi peluang untuk diteliti. Ada beberapa skripsi dan tesis ya yang sudah meneliti tentang aksara Bima ini. Saya juga sering dimintai informasi juga Bang Alan Malini juga Pak Munawar tentang aksara Bima. Kemudian bisa juga diunduh di Play Store aplikasi aksara itu Kampung Studio. Coba di Play Store itu tulisannya aplikasi aksara, ada juga aksara Mojo di situ. Juga aplikasi transliterasi aksara Bima ini oleh mahasiswa Umram kemarin. Ini sudah sekarang. Itu gampang pembelajaran di situ. Ini contohnya yang di nama Jalan Vena Kalate. Aksara Bima terus aksara Arab Melayu terus aksara Bima. Ini misalnya Pak Munawar. Ini juga Jalan Gatot Subroto. Sekarang bentuk aksara Bima. Ada 3 bentuk aksara Bima itu. Yang pertama vokal 4 huruf, yang kedua konsonan 17 huruf, yang ketiga sengau, yaitu huruf yang lebih dari 2. Itu 8 huruf jumlahnya, 29 huruf. Sama aksara Bima lama sama aksara Bima baru sama.
Vokal yaitu A, I, U, E, O. Tulisannya A seperti itu. I tinggal tambah titik di atas itu. Kalau U tambah titik di bawah. E tambah garis miring sebelum huruf. O garis miring setelah huruf. Begitu juga nanti ba, ibu, bebo, ya. Tinggal tambah tandanya itu ya. Dan apa namanya itu? Ba, caci, ceco, kaki, kiko. Tinggal tambah titik di atas, titik di bawah, garis miring sebelum, garis miring setelahnya. Ini ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, kalam, ma, na, wa. Ini di Facebook tuh, di internet ada semua ya. Coba dilihat. Misalnya nah, bagaimana kalau ini tinggal tambah titik di atas, nu, tambah titik di bawah, ne, tambah garis miring sebelumnya, no, tambah garis miring setelahnya. Begitu semua. Papi, kuku, rari, semuanya seperti itu. Ini yang konsonan. Ini yang saya bilang lebih dari dua tadi. Mbak, nda, nca, nga, nga, mba, nta, nya. Ada 8 tadi. Misalnya nda, ndana, mbak, bari, nca, ncara juga, nga, ngangor, nga, gawi, mpa, malu, pena, ya kan gitu. Entaru, nya ini untuk bahasa Indonesia. Kalau nya bahasa Bima nggak ada kan? Jadi untuk membantu menulis adanya nggak? Kalau nyanyi kan memang bahasa Indonesia rawat kalau bahasa Bima. Hah? Ada nggak bahasa Bimanya? Nyaru. Nyaru. Yang ini nyanyi. Kemudian ada konsonan sama sehingga itu sama hurufnya. Misalnya ba sama mba itu hurufnya sama, da sama nda hurufnya sama, ga sama nga hurufnya sama. Tergantung kalau bahasa Arab itu siapun kalam, tergantung kalimatnya, konteksnya. Ini ndana apa? Nah, gitu. Jadi tergantung kalimat. Kalau kita baca ini kalau dada salah harusnya dada saja. Jadi tergantung konteksnya. Kemudian ada juga ini contohnya bojo, ndangga. Ini bisa juga kalau dalam konteks yang lain daga. Tetapi kalau daga itu apa? Jadi pasnya ndangga kowe. Bahasa Bima ndangga. Ini bacanya bojo ya, bojo. Nah, ada beda apa istilahnya itu ya. Misalnya doku, kan tulisannya doku ya. Kalau kita Bima kan doku kan. Itu ada cara penulisannya, yaitu ditambah apa namanya garis di atasnya. Bojo. Kemudian kue. Lain kue tapi kue harus ada tambah kue. Nah, gitu. Misalnya darah. Bukan darah kan? Atau toku. Oke, lanjut. Contoh dalam kalimat atau frase. Edesinahu suramka daula kodana. Contoh lain. Ini gahi mojo. Ini kalenggo ade. Ya, ini apa ini bacanya? Arif Budiarto. Nah, ini apa bacanya? Pantai Pink. Ini pantai Pink, di atas itu pantai Pink. Bacaan di bawahnya Tutomiti Wati Dengga Samada. Kumaru Neva Wati Dengga Nivi. Pai Puloa Kunee Nyemulau. Nah, itu bacaannya di situ. Ini contohnya secara Bima baru ya. Ini Nia Pak Ade, Renta Palera, Karawi Pak